Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Kembali lagi bersama Ustazah Fitriana. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 6, subtema 1, pembelajaran 6, subtema 1, tema 5. Silakan siapkan buku tema 5-nya, kemudian alat tulisnya dan juga pensil dan buku tulisnya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah Ananda Solih dan Solihah, sekarang kita tibalah di pembelajaran 6, tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Pada halaman 54 sampai dengan halaman 64. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Silakan disimak ya. Sekarang silakan buka bukunya halaman 54, pembelajaran 6 yang paling atas. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi, untuk menjaga kerukunan itu merupakan salah satu contoh dari sila ketiga. Di bawahnya, ayo amati gambar berikut. Nah, itu gambar Beni dan adiknya. Beni sedang berkunjung ke rumah saudaranya dan sedang hujan ya. Oke, di halaman 55 selanjutnya, ayo berlatih. Amati gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Kalau dari Ustazah pertanyaannya, dengan siapa Beni bermain? Nah, dengan siapa? Siapa itu menanyakan orang. Beni bermain. Diawali dengan huruf D besar, huruf B besar, nama orang harus besar awalnya, dan ditandai dengan tanda tanya untuk menandakan bahwa itu merupakan kalimat tanya. Jawabannya adalah Beni bermain dengan sepupunya. Karena kan tadi kan Beni berkunjung ke rumah saudaranya, jadi Beni bermain dengan sepupunya. Lanjut di bawahnya, ayo membaca. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Ingat, pengalaman sila ketiga Pancasila itu adalah hidup rukun salah satunya. Bunyi sila ketiga Pancasila masih ingat, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ingat-ingat ya. Persatuan Indonesia simbolnya adalah pohon beringin. Nah, lanjut ke halaman 56, langsung saja. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Nah, sekarang silakan dengarkan percakapan antara Beni dan juga sepupunya. Oke, perlu diketahui bahwa sepupu itu adalah sebutan untuk anak dari paman atau bibi kita. Misalnya, kalian punya ayah atau bunda ya. Misalnya ayah kalian itu punya adik. Nah, adik dari ayah kalian itu dipanggil bibi. Misalnya perempuan, bibi. Nah, bibi mempunyai anak. Nah, anak itu merupakan sepupu dari kalian. Pastinya kalian mempunyai sepupu ya. Ingat bahwa sepupu adalah sebutan untuk anak dari paman atau bibi kita. Beni, aku punya tugas dan percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai
sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Oke, lanjut kita ke halaman 57. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi tanda centang atau tanda checklist. Oke, nomor 1 atau number 1 itu gambar sedang bertengkar dengan saudara. Itu bukan merupakan contoh sikap persatuan, maka bukan merupakan pengalaman dari sila ketiga Pancasila. Nomor 2 itu merupakan sikap bekerja sama membawa barang. Nah, itu menunjukkan sikap persatuan, artinya merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Nomor 3, bekerja sama menyiram bunga, menunjukkan sikap persatuan, itu artinya pengalaman sila ketiga Pancasila. Diconteng ya. Nomor 4 itu merupakan kegiatan makan bersama. Nah, itu perilaku menunjukkan adanya persatuan dan merupakan perilaku sila ketiga Pancasila. Nomor 5 itu belajar bersama. Belajar bersama artinya menunjukkan sikap persatuan, sila ketiga Pancasila. Nomor 6, memberi hadiah. Nah, memberi hadiah itu sikap saling menyayangi, artinya sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, silakan diconteng. Oke, kita lanjut ke halaman 58. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Kita baca sama-sama. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni hidup rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Harus seperti Beni ya. Nah, kata Beni bercerita, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Itu kata Beni ya. Mereka hidup rukun dengan kakaknya, saudaranya. Kita juga harus seperti Beni. Jangan saling bertengkar dengan adik kita, dengan kakak kita. Tidak boleh. Kita harus hidup rukun, saling menyayangi sesama keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Next, lanjut. Kita baca lagi halaman 59. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Nah, ayo kita tirukan bersama. Masih ingat nggak lagunya? Nah, ini lagu ciptaan Ibu Sud yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Kita nyanyikan bersama ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, setelah bernyanyi, lanjut kita halaman 59 yang paling bawah. Ayo mencoba. Yuk kita baca sama-sama. Sepupu Beni membaca puisi tentang hujan.
Nah, dengarkan dengan seksama. Yuk, kita dengarkan dengan seksama sambil membaca puisi tersebut ya. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, setelah kita mendengarkan puisi tentang hujan tersebut atau judul hujan tersebut, kira-kira apa judul puisi tersebut? Hujan. Nah, berapa jumlah baitnya? Jumlah baitnya ada 2, 1 dan 2. Nah, sekarang ada berapa jumlah baris dalam baitnya? Ada 8. Lanjut, kita masuk ke halaman 60. Ayo berdiskusi. Baca kata-kata berikut, diskusikan dengan temanmu apa maknanya. Nah, di situ ada kata basah, lebat, berhenti, kepalang, tergenang. 1. Basah. Maknanya adalah mengandung air. Silakan ditulis. Ini referensi ya, contoh dari ustazah saja. Nomor 2, lebat, deras dan banyak maknanya. Silakan ditulis. Nomor 3, berhenti. Maknanya adalah tidak bergerak. Silakan ditulis. Nomor 4, kepalang. Maknanya adalah tanggung, tidak cukup, kurang. Tanggung dianya, kepalang itu. Nomor 5, tergenang. Artinya terhenti mengalir. Silakan ditulis, disalin di buku tema 5-nya. Kemudian di bawahnya, ujilah pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Ini sambil having fun ya, kita main-main. Nah, itu menyusun suku kata. Nomor 1 itu deras dan banyak. Itu artinya lebat. Silakan ditulis. Tanggung, tidak cukup, kurang. Artinya kepalang. Nah, silakan ditulis, disusun kata-katanya. Terhenti mengalir artinya tergenang. Silakan disusun suku katanya menjadi kata tergenang. Kemudian mengandung air maknanya atau artinya itu basah. Silakan ditulis. Tidak bergerak artinya berhenti. Nah, silakan disalin di buku tema 5-nya. Lanjut langsung saja kita masuk ke halaman 61. Ayo menulis, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Nah, berhubung kemarin kita sudah membuat puisi, nah jadi hari ini kita skip dulu tentang pembuatan puisi. Kita lanjut langsung ke halaman 62. Nah, lanjut ke halaman 62. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris atau adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Nah, penggaris itu ada meteran, ada jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, setelah mendengarkan percakapan tadi, kita langsung lanjut ke halaman 62. Di sini kita belajar matematika ya. Alat ukur. Kemarin kan Ustazah sudah suruh beli penggaris ya di toko. Harganya cuma 2.000. Nah, nanti digunakan untuk mengukur, latihan mengukur meja, mengukur buku, pensil, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan alat untuk mengukurnya. Number 1 atau nomor 1, itu ada gambar jendela. Jendela bisa diukur dengan meteran, karena kalau penggaris itu enggak cukup. Nomor 2, kipas angin. Itu dapat diukur juga dengan menggunakan meteran, karena kalau penggaris juga enggak cukup, terlalu kecil. Nomor 3, itu
tempat berdirinya kipas angin. Itu juga meteran. Nomor 4, sapu menggunakan meteran juga. Nomor 5, pintu itu menggunakan meteran juga. Silakan ditulis ya sambil menulis sambil melihat video yang Ustazah buatkan. Nomor 6 itu ada gambar cermin. Itu juga menggunakan meteran karena cermin ukurannya besar. Nomor 6 sama halnya dengan nomor 6 menggunakan meteran. Nomor 7 itu kotak. Kotak gambarnya kecil, ukurannya kecil. Karena kecil cukup dengan mengukur dengan penggaris. Tidak perlu dengan meteran, jadi tulis penggaris. Nomor 8 pagar, karena bentuknya panjang maka gunakan meteran. Silakan disalin ya, disalin di buku tematiknya masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita, pembelajaran 6 hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli dan solihah semuanya, berhubung kita udah tingkat pembelajarannya udah semakin tinggi, maka nanti diharapkan terkhusus pembelajaran matematika diharapkan Ananda untuk mempunyai penggaris yang ukuran 30 cm. Nah, guna penggaris tersebut adalah untuk mengukur alat-alat yang ukurannya kecil, contohnya seperti pensil, buku, HP, kemudian lain sebagainya yang ukurannya kecil. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah mengukur benda-benda yang ukurannya kecil dengan menggunakan penggaris. Baiklah, cukup sekian. Sekali lagi, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Hari ini kita tadi belajar tentang Pancasila, sila ketiga. Ustazah ulangi lagi tentang Persatuan Indonesia. Nah, cerminan dari sila Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu mencerminkan tentang hidup rukun. Jadi Ustazah harapkan nanti kalian semua hidup dengan anggota keluarga, ayah, ibu, kakak maupun adik harus rukun, tidak bertengkar satu sama lain. Harus saling menyayangi. Siap ya? Oke, bye-bye.